Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang properti box shadow, text shadow, flag, and grid ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu box shadow dan text shadow ya. Nah, apa itu box shadow dan text shadow? Box shadow itu adalah sebuah properti yang digunakan untuk membuat bayangan pada suatu kotak atau kontainer. Berbeda dengan text shadow. Kalau text shadow itu untuk membuat bayangan pada teks. Dari namanya juga udah jelas, box shadow. Ada juga text shadow. Dan jika kita menuliskan properti box shadow ini atau text shadow di dalam elemen style, misalnya, setidaknya ada 4 value yang harus kita isi. Misalnya kita menuliskan properti box shadow. Nah, kita akan disuruh mengisi X, Y, Z, dan warnanya. Nah, X, Y, Z itu apa? X itu untuk menentukan arah horizontal, arah ke samping. Dan nilai Y itu untuk menentukan arah vertikal, dari atas ke bawah. Dan nilai Z itu untuk menentukan keburaman atau blur bayangan tersebut. Kalau warna udah jelas, kita ingin misalnya membuat bayangan warna merah, maka kita isi dengan red dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada flex dan grid. Nah, apa itu flex atau flexbox? Nah, kita bisa menyebutnya dengan flag atau flexbox ya. Secara garis besar, flexbox dan grid ini fungsinya sama ya. Fungsinya sama-sama untuk mengatur tampilan sebuah halaman web menjadi lebih terstruktur dan rapih. Nah, perbedaannya itu cuma di arah pembagian dimensinya saja. Dan jika kita ingin menambahkan flex di dalam elemen style kita, kita cukup menuliskan properti display lalu kita isi dengan flex untuk mendefinisikan flexbox pada sebuah elemen. Dan jika kita telah mendefinisikan flexbox pada sebuah elemen, setidaknya ada beberapa properti yang digunakan untuk mengatur flexbox tersebut. Misalnya ada flag direction untuk mengatur arah elemen. Misalnya kolom atau row. Kalau kolom ke bawah, kalau row ke samping. Kolom atau baris. Ada juga properti flag wrap. Apa kegunaannya? Kegunaannya untuk memindahkan ke baris baru bila sudah memenuhi lebar kontainer. Jadi otomatis ke bawah jika telah memenuhi kontainer ya. Nah, ada juga properti justify content, yaitu untuk mensejajarkan setiap item yang ada pada kontainer. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas apa itu grid. Nah, apa itu grid? Grid sama kayak flexbox tadi, berfungsi untuk mengatur tampilan halaman web menjadi lebih terstruktur. Dan perbedaannya sama flex tadi, kalau flex itu kan cuman bisa mengatur arah cuman satu doang. Kalau row, row doang. Kolom, kolom doang. Gitu. Baris, baris doang. Nah, kalau grid ini bisa dikombin, bisa digabungkan secara horizontal dan vertikal. Dan lagi-lagi grid ini juga membantu kita, memudahkan kita untuk mengatur tata letak halaman web. Dan ini ada gambar sedikit. Kira-kira ini adalah ilustrasi tampilan halaman website yang diatur oleh grid. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita implementasikan di Visual Studio Code kita saja. Kita buka di sini, masih di folder yang sama, belajar HTML. Kita open in terminal, kita ketikkan code spasi dot untuk membuka Visual Studio Code-nya. Ini kita perbesar saja. Nah, sekarang kita buat yang box shadow dan text shadow-nya terlebih dahulu. Kita buat file baru aja. Kita kasih nama shadow.html. Seperti biasa, kita buat dulu struktur HTML-nya.
Terus kita ganti title-nya dengan belajar shadow. Nah, di tag body kita kasih contoh misalnya H1. Kita tulis di dalamnya belajar shadow di CSS. Nah, kita running dulu. Kita lihat tampilannya di browser seperti apa. Nah, sudah muncul. Kira-kira seperti ini. Kita bagi dua. Ini kita hilangkan. Nah, sekarang kita praktek inline aja. Kita tambahkan style. Terus kita tambahkan property text shadow. Text shadow. Pilih. Nah, ingat di dalam text shadow ini kita harus memasukkan minimal 4 value. Yang pertama, kita tentukan dulu arah horizontalnya, misalnya 3 pixel. Terus arah vertikalnya juga 3 pixel. Nah, untuk keburamannya kita pakai 10 pixel misalnya. Dan untuk warna kita kasih warna red supaya jelas. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Jika kita menggunakan property text shadow. Nah, bisa juga untuk X dan Y-nya kita ganti min. Min, ini kasih min. Nah, otomatis bayangannya pindah ke atas. Gitu. Nah, kalau yang Z ini nggak bisa kita kasih min. Dan untuk warna, kita tidak hanya dapat mengaturnya dengan memanggil namanya dalam bahasa Inggris doang. Kita juga dapat mengaturnya dengan RGB, RGBA, terus hexadesimal, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh warna ini kita kasih RGB. RGB. Misalnya rednya berapa? Rednya kita kasih 23. Greennya kita kasih 30. Bluenya kita kasih 10. Nah, gini jadinya. Coba kita gedein biar berwarna. Ini 80. Ini 90. Ini 93. Jangan 93. Ini misalnya 40. 43. Kita perkecil aja jadi 3. Otomatis akan berwarna kehijauan seperti ini. Nah, sekarang kita praktekkan yang box shadow-nya. Ini tinggal kita ganti aja box shadow. Box shadow. Nah, otomatis akan seperti ini. Dan minnya kita hilangin, shadow-nya akan ke bawah. Dan kalau shadow-nya ingin ke dalam, kita cukup menambahkan inset. Nah, jadi bayangannya akan masuk ke dalam box-nya atau kotaknya. Warna juga bisa kita atur, misalnya warna hijau, terang, seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan tentang shadow-nya. Kita lanjut ke bahasan tentang flex dan grid. Kita buat file baru aja. Ini kita kasih nama filenya belajar flex. Flex.html. Seperti biasa kita buat strukturnya terlebih dahulu. Udah jadi,
kita kasih title-nya belajar flag. Nah, di sini kita buat kelas kontainer. Dalamnya ada tag div sebanyak misalnya 10. Enter. Nah, kita isi tag div-nya 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, dan ini 10. Kita lihat dulu tampilan di browsernya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita silang saja. Lalu di dalam tag head kita tambahkan CSS, style, lalu kita pilih kelas container, begini. Kita tambahkan property display, kita pilih flex, lalu kita tambahkan border 3 pixel misalnya, solid black. Selanjutnya kita kasih property margin atas bawah kita kasih 30 pixel, dan kanan kiri auto saja. Lalu kita kasih padding, semua padding kita kasih 10 pixel. Selanjutnya kita kasih flex wrap, lalu justify content kita kasih yang space between. Lalu selanjutnya kita pilih yang container, lalu div kita kasih background color warna aqua, lalu kita kasih height-nya dulu. Height-nya misalnya 100 pixel, terus width-nya 20%. Kemudian margin misalnya 3 pixel. Kemudian box sizing border box. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan flex. Lalu kenapa dia rata di dalam kontainer? Ada jarak segini. Karena makanya space between. Kita mesti jajarkannya gitu. Kalau kita ganti dengan misalnya center, maka dia akan ke tengah otomatis. Tuh. Lalu ini itu flag dengan posisi row atau baris. Jadi dia mengarah horizontal, nggak vertikal. Coba kalau kita di sini tambahkan flex, flag direction, kita cobain kolom, maka dia akan memanjang seperti ini. Jadi vertikal gitu. Jadi flag ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman web, tapi cuman satu dimensi saja. Misalnya kalau dia row doang, kalau kolom doang. Jadi nggak bisa digabung. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan grid. Kalau grid ini dia bisa mengcombine antara kolom dengan row. Kita buat aja dulu filenya. Grid misalnya, grid.html. Kita buat strukturnya, lalu di title kita ganti belajar grid. Nah,
Di body kita tambahkan kelas container. Nah, di dalamnya ada header. Oh iya, pada latihan grid kali ini kita akan mencoba membuat sebuah layouting website ya. Contohnya seperti yang di slide, nanti kita akan membuat header di sini. Kemudian di sini ada menu, di sini ada sponsor, terus di sini ada misalnya konten, lalu terakhir ada footer di bawah. Oke. Lalu kita tambahkan site, coba site, sini menu, lalu kita buat div, dalamnya ada konten, lalu ada misalnya kita pakai nav, sponsor, dan terakhir kita kasih footer. Nah, kita running terlebih dahulu. Kita lihat tampilan di browser, nah seperti ini. Lalu kita tambahkan CSS di tag head-nya ya. Kita tulis style. Kita eksekusi dulu yang kelas kontennya. Kita kasih background color. Warna misalnya green aja, green. Lalu kita kasih tingginya, widthnya aja, widthnya misalnya 800 pixel. Lalu kita kasih marginnya berapa ya? Misalnya 50 pixel. Lalu kanan kirinya auto. Kemudian kita kasih border ya, border sebanyak 5 pixel saja. Lalu solid black. Selanjutnya kita tambahkan padding kanan kiri atas bawah sebanyak 5 pixel. Kemudian kita beralih ke header, coba kita container header. Nah, kita atur dulu CSS di headernya. Kita kasih background colornya misalnya apa ya, brown. Lalu kita kasih paddingnya sebanyak 60 pixel. Lalu padding kanan kirinya 0. Nah, kemudian kita kasih grid area. Kita kasih nama header. Nah, nanti akan kita jelaskan grid area ini apa. Kemudian kita copy aja. Copy untuk mengatur CSS yang berikutnya. Selanjutnya kita atur yang menu. Acid. Kita ganti warna. Misalnya blue. Ini kita kasih grid area-nya menu. Lalu kita copy lagi. Ini kita ganti berarti div ya. Div untuk memanggil div yang di sini. Kita kasih warna yellow.
Kita kasih nama grid area-nya konten ya, konten. Lalu kita buat lagi, berarti sisa nav sama footer. Ini kita ganti nav. Backgroundnya kita ganti jadi aqua misalnya. Ini kita ganti grid area jadi sponsor. Lalu yang terakhir ada footer. Kita ganti footer ya. Footer. Ganti warna jadi misalnya ini. Lalu grid area-nya kita kasih nama footer. Nah, akan jadi seperti ini tampilannya. Jadi kita tinggal mengatur menu di sebelah kiri, sponsor di bawah menu. Nah, konten ini berada di sini. Jadi dia memakan 2 baris. Menu sebaris nyampe sini. Sponsor 1 baris nyampe sini. Dan konten dari sini ke sini. Nah, kotakan ini. Jadi dia memakan 2 baris dan 1 kolom. Sekarang kita atur di kontainernya ya. Nah, di sini kita tambahkan grid misalnya grid template areas. Nah, sekarang kita atur. Misalnya header kemudian menu konten kemudian ada sponsor konten, kemudian ada footer. Nah, ini untuk apa sih? Ini untuk mengatur. Jadi kan kita akan membuat tampilan layouting seperti yang di slide seperti ini. Jadi kan ada 4 baris, di sini ada header, ada menu, ada sponsor, ada footer. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris dan 2 kolom. 1 dan 2. Soalnya di sini nanti ada konten. Di sini ada menu, di sini ada sponsor. Nah, kira-kira kalau kita gambarin seperti ini. Ada 2 kolom, dan ada 4 baris. Nah, gitu. Nah, kegunaan ini tadi, ini itu untuk memberi nama area gridnya. Memberi nama header. Oh, header tuh ini. Itu. Ini menu. Berarti menu ini yang ini gitu. Selanjutnya kita atur besaran kolomnya ya. Misalnya di sini berarti kita tulisan property grid template kolom. Kita atur. Ini kita hilangin aja. Misalnya 1 FR 1,5 FR. Nah, kenapa belum ada perubahan? Karena di sini belum kita deklarasikan. Kita deklarasikan terlebih dahulu displaynya, display grid ya. Grid. Nah, dia akan seperti ini. Sudah tersusun. Ini header, ini menu, ini sponsor, ini konten. Nah, untuk pelengkap kita kasih juga grid template row. Kita kasih
Misalnya ini 1 FR, ini 1 FR, lalu 1,3 FR. Nah, grid template kolom ini untuk mengatur ukuran kolom. Jadi kolom pertama ini sebesar 1 French. Lalu kolom kedua ini sebesar 1,5 French. Nah, untuk row-nya, untuk barisnya, header kita atur 1 French. Ini nggak usah pakai koma ya, nggak usah pakai spasi maksudnya. Ini juga nggak usah. Ini kita atur row headernya kita kasih 1 French. Lalu ininya menu ke sini kita kasih 1 French dan ini baris ketiga kita kasih 1,3 French. Dan untuk footer ini nggak usah kita tambahin juga nggak apa-apa. Otomatis dia menyesuaikan. Dan jika kita scroll ke samping masih ada space. Jadi kontennya itu lebih besar daripada si sponsor dan menu. Kenapa? Karena lebarnya adalah 1,5 French. Kolom kedua. Kalau kolom pertama cuma 1 French doang. Begitupun dengan baris ketiga. Dia lebih besar kenapa? Karena 1,3 French. Gitu. Jadi header ini untuk membuat ini, menu konten untuk membuat menu dan konten ke sini, sponsor konten untuk membuat ini, sponsor dan konten, dan footer untuk membuat ini. Jadi pas ya, 4 baris, 1, 2, 3, 4, dan 2 kolom, 1, 2. Jadi pas 4 baris dan 2 kolom, ini 2 kolom. Mungkin saya rasa cukup sekian video tutorial pada kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.